Oke, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita meneruskan pembahasan tentang HTTP request, tentang metode HTTP metode delete ya. Nah, delete ini mungkin berbeda ya, karena di sini tidak mengembalikan isi gitu. Jadi dia hanya mengembalikan statusnya, status code gitu. Nah, itu kita gimana caranya mengambil status code-nya dan apa yang akan kita lakukan jika tidak ada isinya gitu. Nah, di sini mungkin kita menggunakan bahan ajar. Nah, jadi di sini HTTP-nya kita yang ini ya. Jadi sebelumnya sudah membahas tentang post, ada di materi sebelumnya post. Kemudian ada materi get juga, ada page put, dan page put ini merupakan kombinasi dari get dan post gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa belajar sendiri dari page dan put itu sama gitu, kombinasi aja dari get dan post yang sudah diajarkan sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas delete nih. Ada yang berbeda di sini. Delete ini lebih condong ke arah get, tapi dia mengget data terus dia tidak menghasilkan respon apapun. Jadi kita minta request nih, delete yang user ini, tapi dia nggak ngembaliin apa-apa. Ya yang pada kasusnya kita misalnya menggunakan request in ya di sini. Misalnya request in itu yang bagian ini ada requestnya single user, misalnya API-nya yang ini, API user 2. Nah, kalau misalnya kita delete, ini sama kan? API-nya sama, API user 2, tapi dia metodenya metode delete. Kalau metode delete ya berarti dia nanti bakalan ngehapus user 2 itu gitu. Tergantung ID-nya. Kalau misalnya kita mau hapus user ID 1, ya kehapus nanti. Dan respon ini akan beda-beda nih. Ada yang 202, ada yang 200. Kalau post 201. Nah, kayak gitu. Kalau not found 404, kayak gitu. Nah, ini datanya tuh kosong gitu. Nah, ini kita gimana cara mendapatkan hasil responnya, ini gimana caranya? Nah, kita akan pelajarin di sini. Jadi sebelumnya kita menggunakan bahan ajar. Di sini ada GitHub ya. Jadi di sini GitHub, nanti ada di link deskripsi. Kita menggunakan bahan ajar ini dan nanti hasilnya akan tampilan seperti ini. Jadi udah disiapin nih metodenya, metode get. Kalau misalnya kita belum ada data, kalau kita get, dia akan mendapatkan data ini. Kalau get lagi, ini random ya, dapat get lagi. Nah, nanti data yang kita udah ambil ini akan kita hapus nih, tapi ini belum ada functionnya ya. Jadi nanti ini kita akan pelajarin gimana cara ngapusnya, gimana cara dia menotifikasi kalau itu udah dihapus, itu gimana. Oke, mungkin di sini bahan ajarnya. Nah, kan kita di sini ada respon ya. Ini maksudnya apa nih? 202, ada yang 200, ada yang 404. Ini maksudnya apa? Jadi di sini ada sebuah artikel ya, di sini nanti saya share. Ini ada pengertian-pengertiannya nih. Kalau teman-teman mau belajar yang lebih lanjut, baca aja. Jadi itu ada yang 100-an, ada yang 200-an, ada 200, 201, 202. Ini dalam bahasa Indonesia nih. Jadi kalau 200 itu berhasil memproses permintaan. Nah, ini ada istilahnya ya, pengertiannya. Ada yang 300-an, ada yang 400-an, dan ada juga yang 500-an. Nah, ini ada semua nih penjelasannya. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia yang ngajarin dia nih, written by support team ya, administrator DC dari website ini, Biznet GeoCloud. Nah, ada juga nih yang situs resminya Mozilla developer ya. Ini bahasa Inggris tapi. Jadi teman-teman bisa buka aja ya. Nanti di sini saya kasih link deskripsinya. Nah, ini ada 100, 101 dan seterusnya. Ini sukses respon. Nah, ini ada nih ya penjelasannya. Seperti itu. Nah, kita kan tadi kan ada yang 200, 201, 404. Ini maksudnya apa? Kita coba cek di sini. Apa tadi 200 ya, 200 itu berhasil meminta gitu. Jadi pas ketika kita ngeproses data, kita klik ini, kita minta hasil data dari server. Nah, ketika dia ngembaliin hasil responnya itu berhasil. Nah, makanya dia statusnya 200. Jadi ini berarti server telah menyediakan halaman yang diminta. Maksudnya halaman itu menyediakan data ya, data yang diminta itu. Nah, kalau misalnya 201 ini kritik, permintaan berhasil dan server membuat sumber baru. Ini biasanya buat
ngirim data, ngepost gitu ya, misalnya ngepost nih nambah user, nge-create. Nah biasanya dia responnya 201 gitu ya. Kemudian ada not found itu 404 gitu ya. Di sini ada 400-an, 404 not found harusnya menyatakan bahwa file folder yang diminta tidak ditemukan. Nah gitu ya teman-teman. Ini ada beberapa yang kayak gitu. Put juga sama 200 gitu, karena dia berhasil dapat datanya. Itu yang biasa sering kita bisa 200, 201, 404 bisa itu sering, atau internal server error gitu 503 kalau nggak salah, kayak gitu. 503 nih, 503 service-nya tidak ada, server tidak tersedia gitu. Dan ini banyak nih internal server error 500 ya, 500-an ya. Nah kayak gitu. Nah kita coba aja, jadi teman-teman buat project baru dan di sini jalanin aja di ini. Kita ambil libnya, nanti copy aja libnya, akan menghasilkan seperti ini. Jangan lupa pas spek YAML-nya menggunakan provider dan HTTP. Jadi pada pembahasan kali ini kita menggunakan model yang satu aja ya, yang provider ya. Nah ini udah disiapin nih provider, tidak menggunakan yang stateful karena sudah dibahas di materi sebelumnya. Dan kita coba membahas tentang menggunakan provider aja gitu. Nah di sini kita akan bermain di sini. Ketika ini floating action button ini diklik, kita akan menghapus ini data ini, user ini. Nah, kita cek dulu nih. Berarti kan di sini ya. Nah, kita di sini nge-get yang post yang metodenya delete nih, dia meminta ID nih. Dia meminta ID ya. Dia meminta ID berarti ID-nya URL-nya sama, URI-nya sama dia. Kalau URI-nya sama, berarti kita nge-get data yang ini yang sama, kita hapus gitu dengan user ID yang sama. Artinya URI ini, URL ini itu kita pasang di secara global. Jadi kita pasang dulu secara global gitu ya. Kemudian URL ini kita copy di sini. Jadi URL-nya yang ini, berarti kita udah bisa buat function delete. Void misalnya delete data. Jadi dia tidak perlu meminta argumen string ID lagi ya. Jadi kita sudah punya URL di sini, URL yang ini. Jadi kita tinggal hapus aja ini, copy. Ini bukan metodenya, bukan ini, delete ya, karena dia await. Kita pasang, jangan lupa asinkronus dia. Oke. Nah ini sama nih responnya misalnya nih. Oke. Nah, sebenarnya HTTP delete atau get ini merupakan feature. Jadi sebenarnya dia tanpa kita sama dengan gini masukin ke sebuah variabel, dia bisa langsung. Dia ada function then. Nah ini function, ini hasil respon ya. Berarti ini kita bisa sama aja kayak gini. Sama dengan hasil respon misalnya. Hasil responnya ngapain? Nah, ini dia akan menjalankan sebuah function. Misalnya functionnya di sini. Kita mau ngapain di sini? Nah, kalau misalnya dia kan datanya, kalau dia mau nge-get, berarti data yang sekarang kita decode nih, hasil yang kita udah dapat kita decode. Nah, tapi kalau bagian delete ini nggak ada datanya. Gimana nih caranya? Nah, jadi kita menggunakan responnya aja. Gimana cara dapetin respon? Jadi di hasil respon ini, atau enggak kita menggunakan yang ini aja deh, yang kayak gini ya, jangan yang then. Hasil respon ini kita delete URL yang sama, yang ini yang kita udah get. Kalau misalnya dia udah get, bisa ini, misalnya ini kita kosongin dulu, atau biarin deh kayak gini karena bukan string ya. Oke, hasil respon ini kita coba tanya dulu dia. Tanya dulu hasil responnya. Ini kan status code ya. Respon ini status kodenya nih. Respon status code. Nah, kita bisa dapat nih beberapa banyak nih. Mau body, mau apapun nih, dapat nih. Ada namanya status code. Nah, ini nih. Jika status code-nya misalnya 204 gitu ya. Jika statusnya code-nya 204, maka dia akan ngelakuin apa? Kita coba print misalnya. Print
error tidak ada konten, tidak ada data gitu misalnya. Oke. Jika status code-nya 204 berarti tidak ada data. Coba ini kita pasang delete datanya, kita masukin, kita jalanin dulu ya. Di sini dia menggunakan data provider titik ada yang namanya delete. Oke, ini jalanin nih. Kita save. Coba kita cek debug console-nya. Kita klik. Error nih. Kenapa error? Method remove. Scroll 0. Kenapa 0 nih? Ya. Delete URL await. Coba kita print ini deh. AC respon nih. Bisa nggak ya? Print AC respon, dia akan kayak gimana nih ngeprintnya? Ini nanti dulu. Kita save, kita refresh, kita get dulu ya, dapat, kita hapus. Nah, instance of response, jadi AC respon titik status code dia akan kayak gimana? Kita klik lagi, statusnya 204 berarti udah bener nih. Tadi error, kenapa tahu? Kita save, kita ngeprint tidak ada data, kita get dulu. Sudah dapat ini URL-nya, kita klik ini, nah tidak ada data. Oke, berarti ini udah berhasil ya. Jadi bisa kita cek, misalnya nih kita juga ngeget, kita bisa if else nih. Jadi kalau misal ditanya dulu nih dia berhasil apa enggak, kita tanya gini, hasil respon titik status code itu sama dengan 200 enggak gitu. Kalau misalnya sama dengan 200, ini baru nih berhasil ya kan. Kalau enggak, else ya. Kalau enggak dia mau ngapain? Nah, kalau enggak misalnya kita di sini mau kasih informasi gagal gitu. Gagal mengambil data dari server. Seperti ini misalnya. Nah, nanti notifikasi gagalnya kita mau ngapain? Nah, misalnya ini kita mau pasang dialog atau snack bar gitu bisa. Jadi misalnya nih kita buat apa namanya function ya. Misalnya nih kita buat function di dalam kelas ini. Misalnya show custom show berhasil. Nah, gimana ya? Berhasil snack, berhasil get data misalnya. Berhasil get data. Nah, function ini kita akan ngapain? Kita ada yang namanya show the picker dan lain sebagainya. Kita nggak mau pasang apapun, kita pasang yang namanya snack bar. Cara gunainnya adalah scaffold titik of context ya, ini titik ada yang namanya snack bar. Nah, tapi dia deprecate. Maksudnya deprecate adalah berarti ini buat versi yang 1.23. Tapi kalau filter 2 dia udah diupdate menggunakan apa? Menggunakan ada yang namanya scaffold messenger. Nah, nanti akan kayak gini nih codingannya. Jadi kita ganti scaffold messenger of context. Nah, konteksnya dapat dari mana? Kita harus dapat nih dari sini. Build context seperti ini. Ya. Konteksnya, jadi nanti kalau misalnya kita bisa gunain ini, kita harus lempar konteks ke dalam sini. Snack bar, pasang kontennya, ini tipenya widget, kita pasang teks, misalnya berhasil ambil atau berhasil get data. Oke, ini rapihin dulu, kita save. Nah, ini kita udah punya function ya. Gimana cara pakainya? Ya kita pakainya di sini. Misal kalau dia sudah di notify listener, udah diubah, update, baru kita panggil berhasil get data. Nah, dia perlu konteks. Gimana cara dapatnya? Ya udah nih, passing aja datanya dari sini. Jangan lupa build konteks, tipenya konteks ya. Passingnya dari sini, berarti di sini perlu ngelempar data konteks ya. Satu lagi,
Jadi ini konteksnya apa di sini? Kita ambil dari sini nih. Konteksnya dari widget build nih. Teks. Nah, kita save. Jadi ini kita udah save. Kemudian ini udah ada ini berhasil ambil data. Ini else. Kita coba print aja deh. Print gagal ya. Kita save, coba kita get dulu, kita refresh. Nah ini belum ada, kita get. Nah berhasil get data ya. Klik lagi. Oh ini durasinya lama nih, jadi kita coba cepetin aja. Ada yang namanya duration di sini. Pasang widget durasi yang second deh, satu second aja, 1 detik ya. Kita klik ini 1 detik. Nah turun lagi dia, klik 1 detik, turun lagi, klik. Oke gitu ya, atau enggak 0,7 deh, 0,7 detik. Oh enggak bisa second nih, integer ya, berarti kita bisa kasih dia millisecond 700. Bentar. Millisecond 700 millisecond 0,7 detik. Nah gitu ya. Ini berhasil. Gimana kalau gagal? Misalnya nih kita URL salah nih, kita ngasalin. Ini kan nggak ada ya datanya ya. Berarti kalau nggak ada kayak gimana? Klik. Nah gagal. Kita mau ngapain di sini? Coba kita passing di sini, berarti ini bukan berhasil get data. Ini nggak cuma function ini nggak cuma buat berhasil, tapi handling get data, misalnya handling status code ya misalnya. Kita pasang di sini title message-nya string message. Kita pasang di sini berhasil ambil get data. Oke, message kita lempar di sini kalau dia berhasil get data. Oke, berhasil get data. Ini kenapa error ya? Define HTTP provider. Oh nggak ada, berhasil get data. Nih ganti ya, handling. Oke. Nah kalau misalnya dia gagal, jadi jangan di print aja, tapi kita kayak gini, gagal get data gitu ya. Coba kita refresh. Ini kita benerin dulu. Kita get. Nah berhasil dia. Kita get lagi, berhasil ya. Kalau misalnya ini kita URL salah gitu, save, get. Nah gagal get data dia, nggak bisa ngeget dia. Jadi dia akan menghandling yang ini. Kalau misalnya kita mau tahu status code-nya berapa gitu, gagal get data, atau enggak gini, dia bisa juga kita kasih error berapa gitu. Kita kasih status code-nya, kita lempar, kita klik error 404. Nah maksudnya 404 yang tadi tidak ada halaman ini, URL ini apa nih, nggak ada nih di server nih, URL ini nggak ada. Kita save, get data, error 404. Nah ini terserah teman-teman ya, mau kayak gimana, tergantung teman-teman. Ini mau if else, status code-nya berapa, misalnya else if, mau else if lagi, itu terserah teman-teman. Misalnya ini hasil respon data yang 204 mau ngapain, 204 mau ngapain. Nanti terserah teman-teman, ini buat ngehandling status code. Oke, else ini status code-nya. Nah ini udah, jadinya ini kita akan mendelete. Ini udah siapin. Nah sekarang tinggal mendelete datanya. Data ini kita mau delete. Nah di sini benerin dulu deh ya. Oke, ini kita udah ngehandling. Kemudian kita akan mendelete-nya. Gimana cara delete-nya? Kita punya hasil respon nih, kita cek apakah dia 204. Kalau misalnya dia 204, kita handling
Misalnya berarti dia konteks ya, butuh konteks ya di sini ya, build konteks dong. Kita lempar konteksnya ya, jangan lupa di sini. Oke, udah lempar konteksnya. Ini udah juga. Kita bukan error dia bentuknya. Jadi 204 tuh apa? 204 tadi 204 itu no content. Nah, ini kita copy aja deh. No content. Maksudnya itu tidak ada konten. Ya kan? No content gitu. Nah, kalau misalnya udah no content, berarti data yang ini kita hapus. Data ini kita hapus. Gimana caranya? Kita menghapus data, ulang lagi ya, kita kosongin lagi. Jangan lupa di notify listener buat ngasih tahu dia. Kita coba dulu deh. Kita get data, ada, dapat ya, get data dapat. Oke, 6 kita delete. Nah, ini no content, kehapus ya, maksudnya user itu kehapus. Nah, ini adalah cara menggunakan mengambil data respon ya, respon atau status code-nya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.